Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana merawat owl mulai dari usia 30 hari sampai dengan dewasa. Video ini bersifat sharing pengalaman ya. Mungkin teman-teman nanti akan berbeda pendekatan maupun teknisnya, bisa sharing di bawah melalui kolom komentar, oke? Nah, ini dia owl kita, namanya Shiro. Kalian bisa lihat itu ketika dia masih berumur 30 hari ya. Fase bulu kapas owl mulai berganti dengan bulu primer. Dan itu kita bisa lihat banyak sekali bulu-bulu kapas yang masih mendominasi sebagian besar tubuhnya. Di fase ini kita harus benar-benar hati-hati dalam merawatnya. Kenapa? Karena bulu yang dalam proses pertumbuhan itu rawan patah. Jika patah dan berdarah, maka dia bisa cacat atau bahkan mati ya teman-teman. Ini kita berikan makanan berupa anakan puyuh, tapi teman-teman bisa berikan makanan berupa anak ayam yang dipotong-potong ya, atau anak tikus putih kecil. Yang itu bisa dibuat makanan untuk owl yang berusia 30 hari ke atas. Biasanya untuk owl yang di bawah 30 hari itu teman-teman harus potong-potong dulu makanannya. Bahkan kalau perlu dihilangkan bulunya atau tulangnya ya. Karena biasanya sebelum umur 30 itu pencernaannya belum begitu baik untuk bisa mengeluarkan pelet. Shiro ini suka teriak-teriak ya ketika masih umur 35 hari. Tapi katanya para senior yang sudah biasa merawat owl itu justru owlnya sehat dan jinak. Kalau owl yang pendiam itu biasanya dia galak malahan ya. Jadi kalau kalian lihat owl yang masih galak itu biasanya dia akan defense dan cenderung lebih pendiam. Dia diam, nggak teriak-teriak. Tapi ketika Shiro sudah dewasa, dia tidak sering teriak ya. Tapi teriaknya itu sesekali aja, nggak sesering ketika dia masih kecil. Di usia 35 hari ini, menurutku tampilannya masih aneh, seperti alien. Tapi nanti ketika dia dewasa, sudah bagus, nanti berbeda banget sama ketika dia masih bayi atau masih kecil. Oke, ini adalah Shiro ketika umur 40 hari. Ketika itu saya tidak memberikan makanan setiap saat seperti pada fase 0-30 hari. Ketika fase ini kita cukup berikan makanan dengan pola 2 kali sehari. Tapi pastikan bahwa dalam 2 kali makan itu owl kita benar-benar kenyang. Waktu itu sementara kita pakai kain pel dulu ya, karena kita belum punya glove yang khusus buat owl. Jadi kita pakai kain pel untuk melindungi tangan kita, karena cakarnya itu walaupun dia masih kecil, kalau terkena langsung ke kulit dia bisa sangat sakit. Dan ada yang perlu diingat ya, bahwa kita tidak boleh memberikan makanan berupa bangkai ke owl kita. Nah, itu kata para senior yang sudah expert melawat owl. Karena dengan kita memberikan makanan yang fresh, dia nanti akan lebih sehat dan membentuk sistem imun yang lebih baik. Jika kita berikan makanan berupa bangkai, itu akan berisiko menimbulkan penyakit pada owl. Itu Shiro sedang makan anak puyuh yang kita berikan dengan menggunakan jepit pin. Karena kita waktu itu masih belum terbiasa menggunakan tangan langsung ya. Kita sebisa mungkin memberikan makanan itu selalu di atas glove. Jadi nih ya, nanti akan terbiasa makan di atas tangan kita ya. Karena itu bukan glove, adanya adalah kain pel, maka kita pakai kain pel untuk sementara.
Siro ini udah benar-benar jinak ya. Dia tidak takut dengan manusia yang ada di sekitarnya. Dan pada usia ini Siro sudah bisa diajak bermain. Seberapa jinak owl kita itu tergantung bagaimana treatment kita kepada owl. Semakin baik, semakin jinak dia. Kalau saya sendiri untuk manning dengan owl itu tidak tentu ya waktunya. Kalau ada waktu luang baru saya bisa manning sama si owl. Tapi kalau biasanya weekdays itu saya sibuk dengan kegiatan dan pekerjaan, maka biasanya weekend baru bisa bermain dengan owl. Nah, ini Siro ketika umur 50 hari ya teman-teman. Kita bisa lihat bulu kapasnya sudah mulai hilang dan digantikan dengan bulu dan sayap-sayap primer. Kita bisa lihat itu bulu kapasnya tersisa di bagian atas ya, bagian atas kepala dan sedikit di sayap dan di bagian perut. Umur 55 hari. Ini video saya ambil pada waktu malam hari di belakang rumah ya, bagian rumah belakang. Saya taruh sana karena supaya nanti untuk membersihkan kotorannya itu gampang ya, tinggal kita semprot, tidak akan kemana-mana, jadi praktis dan tetap bersih. Nah, itu dia sudah mulai belajar terbang ya. Mulai belajar terbang di tangkringannya itu, di porch-nya si Siro. Ini biasanya dia akan cepet capek sayapnya gitu. Siro umur 60 hari ya. Itu dia sudah mulai curiga atau mulai curious terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya, mulai mengamati segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Itu memang naluri burung predator seperti itu. Ini adalah tempat favoritnya Siro. Ketika saya lepas di rumah ya, dia akan nangkring di situ. Di atas sisa kayu yang dipotong itu saya taruh situ dan dia selalu di situ kalau saya tinggal kerja atau berkegiatan di luar rumah. Ya masih terbang pun dia tidak terlalu jauh. Nah, biasanya pada umur segini ini para pemilik owl itu melatih sekaligus memberi makan ya. Jadi ketika dia lapar maka dia harus terbang untuk makan seperti itu. Nah, ini adalah posisi defense dari Siro ya. Kalau dia lagi merasa dalam bahaya atau merasa terancam, dia bisa posisinya begitu. Kalau lihat kucing biasanya dia juga begini. Ini dia Siro umur 65 hari. Di usia ini bulu dan sayapnya sudah tumbuh secara sempurna, dia sudah siap terbang. Nah, Siro itu emang kayak gini ya teman-teman. Dia suka mengamati benda-benda yang ada di sekitarnya karena dia memang hewan yang secara alamiah punya insting berburu. Maka dia akan penasaran dengan benda di sekitarnya. Untuk melatih owl supaya owl itu mau ketika kita panggil, kita harus latih mulai dari jarak yang dekat sampai dengan jarak yang jauh. Jadi ada tahapannya, tidak langsung jarak jauh ya. Mulai dari 1/4 meter, kemudian setengah meter, kemudian 1 meter, dan ditambah lagi jaraknya. Jadi bertahap, tidak langsung jauh, supaya owl terbiasa ketika kita panggil. Ini kebetulan kita kehabisan stok makanan berupa puyuh dan ayam, maka
kita coba untuk kasih makan ikan lele, tapi dia juga mau. Tapi saya sarankan bukan menjadi makanan pokok ya, karena makanan pokoknya itu sebetulnya bukan ikan lele. Makanan pokoknya dari owl ini sebetulnya adalah anak tikus atau tikus red maupun mais itu ya, biasanya itu. Nah, itu tadi teman-teman pengalaman saya merawat owl mulai dari umur 30 hari sampai dengan dewasa. Kalau teman-teman punya pendekatan ataupun teknik lain, bisa teman-teman komentar ya di bawah. Kita bisa sharing supaya kita bisa bertukar informasi dan pengalaman. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.